saya Priscilia Gracella dari Program Studi Ilmu Komunikasi 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nagpura. Di dalam video ini, saya akan membahas tentang seputar jurnalistik, mulai dari sejarah jurnalistik, undang-undang pers, maupun teori-teori pers yang ada di dunia. Tetapi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, ada baiknya nih kita mengetahui apa jurnalistik itu. Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang kewartawanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan atau proses pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntingan naskah berita, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media adalah proses jurnalistik. Nah, kita sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan jurnalistik. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Julius Caesar yang merupakan bapak pers dunia. Saat itu semua kejadian penting dicatat pada annals dan muncul para diurnari. Dari kata Akta Diurna lahirlah kata jurnalistik dan dari kata diurnari muncullah kata diurnalis atau wartawan. Perkembangan jurnalistik di dunia dimulai dari pembuatan kertas sampai penerbitan koran dan penerbitan surat kabar. Kemudian penemuan radio berita, televisi, jurnalistik multimedia sampai situs pribadi. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Sedangkan jurnalistik di Indonesia dimulai saat penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang, walaupun akhirnya kebebasan pers dibatasi. Kemudian terjadi perubahan pada sistem pers dari masa perjuangan, masa pemerintahan Soekarno, sampai masa pemerintahan Soeharto. Kemudian terjadi perkembangan jurnalistik dengan pesat pada masa reformasi. Mengapa jurnalistik digolongkan ke dalam komunikasi massa? Jika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, kira-kira apa jawaban yang tepat untuk disampaikan? Jawabannya adalah jurnalistik berhubungan erat dengan pengolahan berita dan penyampaian berita melalui media massa. Berbicara tentang media massa, pasti berkaitan erat dengan komunikasi, terutama komunikasi massa. Hubungan komunikasi massa dan jurnalistik seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Sisi muka menunjukkan jurnalistik dan sisi yang lain adalah komunikasi massa. Jurnalistik melakukan komunikasi massa dengan menyampaikan berita melalui media massa. Komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Maka, jurnalistik dapat digolongkan ke dalam komunikasi massa. Tahukah kamu mengenai fungsi pers nasional? Jika kamu ingin mengetahui fungsi pers nasional, maka kamu dapat membaca Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 3 ayat 2 berbunyi, di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai media informasi. Pers menyajikan informasi berupa berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi dan dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh reporter di lapangan. Maka, pers mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan pada masyarakat dan pembaca. Selain itu, pers juga berperan dalam media pendidikan. Pers harus membantu pembinaan swadaya dan merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila
peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-benar terwujud. Maka, untuk memberikan informasi yang mendidik, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif. Pers juga berperan sebagai media hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan, tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi manusia, atau peraturan sama sekali tidak diperbolehkan. Selain itu, pers juga berperan sebagai media kontrol sosial. Di sini, pers memaparkan peristiwa buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya, dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi, dan kesadaran untuk berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Di samping itu semua, pers juga memiliki peran sebagai lembaga ekonomi. Pers memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas untuk menarik pangsa pasar. Perlakuan ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan akhir dari pers. Konsekuensinya adalah pers senantiasa berusaha menyajikan berita yang disenangi oleh pembaca dan masyarakat. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai dunia jurnalistik. Saya harap semoga informasi-informasi yang saya paparkan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.